Pak Tarmizi ada yang mau disampaikan mengenai itu ke Bang Udin? Baik, kalau tadi Bang Udin sampaikan bahwa sekolah kita itu pemaksaan yang banyak. Nah, tentu dan imbasnya tadi dikatakan pekerja-pekerja lokal itu luar itu lebih unggul dibanding ini karena dari sistem pendidikan kita aja sudah seperti itu. Ya artinya kan yang memang yang saya gaungkan ini memang pemaksaan untuk ke negeri itu terlalu berlebih. Ya artinya swasta itu seperti dianaktirikan. Swasta itu seperti dianaktirikan, Mas. Nah, kenapa tidak kita buat aturan? Karena kan salah satu tugas dari anggota dewan tadi yang disampaikan Pak Udin adalah tadi regulasi, kan? Untuk membuat aturan-aturan. Kenapa tidak kita membuat aturan bisa membantu untuk swasta ini daripada kita membangun RKB baru, Mas? Tentu butuh waktu. Terus belum lagi kalau tanda kutip uangnya dikorupsi dan sebagainya gitu kan. Apa tak salahnya kita subsidi ke swasta gitu. Dengan sekolah di swasta itu menjadi gratis. Tentu orang menyekolahkan anaknya tadi disampaikan Pak Udin kan karena ingin melepas beban pembayaran gratis gitu. Nah, memang di swasta kan bayar gitu, per bulan ada. Kenapa tidak uang untuk pembangunan RKB ini kita subsidikan ke situ gitu? Nah, ini yang menjadi gap saya kira. Nah, swasta itu juga merupakan penduduk yang dia juga bayar pajak dan lain sebagainya. Ketika diberikan anggaran-anggaran seperti ini kok dipetakan gitu loh, Mas. Ke negeri oke, karena ada regulasinya gitu kan. Tapi ke swasta gitu kan. Jadi karena belum ada aturan yang mengatur gitu loh. Seperti itu. Nah, ini perlu kita ini gitu. Ini silakan Pak Tahirdi. Pak Tarmizi, saya mau tanggapi begini. Jadi terkait kepada sekolah-sekolah swasta, Pak, ya. Kalau kita mau jujur deh, ya. Ada juga sekolah swasta itu yang betul-betul berbayar, Pak. Betul, mereka berbayar. Tapi mereka sudah melakukan penerimaan murid baru jauh sebelum negeri menerima murid baru, Pak. Kalau saya mau sebut nama nanti dibilang saya promosi. Kebetulan saya sih nggak ada kaitannya ya, Pak ya. Ini saya garis bawahi dulu dan nggak ada kaitan sama sekali deh. Contoh misalnya Yosudarso, Pak. Yosudarso itu, Pak, ya. Belum selesai penerimaan di negeri, mereka sudah close, Pak. Karena mereka menerapkan aturan, satu kelas itu contohnya 32, Pak. Saya sudah coba pernah, Pak. Saya coba minta tolong masukkan satu orang gitu, Pak ya. Mereka sudah di-close, nggak diterima, Pak. Tapi yang terjadi di negeri itu dibuka 32 misalnya, dia bisa menerima 50. Itu persoalan di situ, Bang. Jadi kalau yang di negeri itu ini tapi zaman dulu deh, Pak. Kalau saya berharap sekarang dengan dinas pendidikan yang sekarang nih Pak Tri juga, Pak, ya. Itu beliau itu kan muda nih, energik, Pak. Dan saya lihat beliau ini juga menguasai, Pak ya. Jadi kalau pola-pola yang seperti itu yang Bapak sampaikan itu sebenarnya ya, Pak ya, sebenarnya itu bisa teratasi. Hanya saja karena khawatir, karena apa orang tua murid itu terjadilah yang Bapak bilang tadi. Contoh, Pak, ini. Dan kalau memang kita mau ini, Pak, ya buka sajalah. Ya, untuk penerimaan murid baru misalnya PPDB, Pak. Di sekolah, misalnya saya nggak usah sebut sekolah, Pak. Sekolah SMP X misalnya, Pak. Negeri nih ya, negeri sekian gitu. Mereka mampu bisa menampung murid itu misalnya untuk 8 rombel, Pak. Dengan ketentuan satu rombel itu misalnya 32. Berarti 8 3 240 tambah 16. 256 orang, Pak. 256. Nah, yang sering terjadi itu kan lain, Pak. Yang dibuka itu bukan 8 rombel. Yang dibuka itu kan 5 rombel, Pak. Kan itu. Begitu, Pak. Modelnya begitu. Ya, kalau yang namanya oknum nakal saat PPDB itu pasti ada, Pak. Jangankan oknum nakal pada PPDB, orang tua kepala sekolah juga ada yang nakal kok, Pak. Padahal sebenarnya realnya kepastiannya realnya dia bisa terima 8. Iya, tapi dia buka 5. Ini katanya kan ini ada online, ada ini kan gitu, Pak. Nanti setelah itu baru dia bilang, ini kita kan masih menampung yang afirmasi, Pak. Ada yang karena misalnya ada kelebihan lah, ya ekskulnya kuat gitu, ke olahraga dia bisa gitu, Pak ya. Sebenarnya ini semua dia bisa ketampung, Pak. Bisa ketampung, Pak. Ya kan?
Kenapa saya bilang bisa ketampung? Itu tadi dibuka 5 Pak. 5 dengan hitungan 32 per kelas Pak. Ya. Satu rombel. Faktanya itu bisa sampai 44 Pak. 43. Ya kan? Nah Bapak bisa bayangkan nggak? Kalau dari 32 kali 5 yang hanya 160 orang, ternyata mereka bisa terima 8 kali 40 orang gitu. 320 orang. Berarti seratusan orang sekian tuh. Memang sudah dipersiapkan Pak untuk itu. Gitu loh. Kalau bahasa kerennya sekarang ini untuk cawe-cawe gitu kan. Ya. Itu Pak. Itu. Jadi kalau mau fair ya mau apa gitu ya Pak ya. Saya juga nggak setuju Pak. Sekarang ini banyak sekolah swasta yang tutup. Ya. Ya. Nah tadi kayak Pak Tarmizi bilang ini kan nggak membantu dengan swasta. Pak saya mau bilang juga nggak semuanya sekolah swasta ini benar-benar orientasinya untuk pendidikan Pak. Hanya kan ada juga sekolah swasta yang mengejar dana bos Pak. Ya kan? Ya. Dana bos itu lumayan loh Pak. Untuk SMA misalnya, untuk SMP. Ya. Mereka bisa dapat misalnya 1 juta Pak atau 1.200.000 sekarang. Saya belum update lagi. Ya. Untuk per satu anak per tahun Pak. Bapak bisa bayangkan kalau mereka itu terima anak itu sampai 600 atau 700 anak. Kalau 600 contohnya Pak, satu kali mereka terima ini, udah 600 juta Pak mereka nambah dari Dana bos ya. dana bos Pak. Itu. Nah ada juga Pak, ini biar kita bisa memilah nanti. Karena mungkin masyarakat ada yang nanya nih. Itu kan banyak tuh sekolah swasta yang mampu contohnya Pak. Kita bisa lihat Pak, sekolah-sekolah plus Pak. Ya. Ya. Kenapa Dewan nggak ini begini? Kenapa bisa sampai mahal segitu? Pak, sekolah plus itu ada yang nggak mau terima bos Pak. Itu. Oke, orientasi mereka apa? Orientasi mereka cari duit. Betul, tapi mereka mengutamakan mutu. Gitu loh. Sehingga ketika tamatan-tamatan atau lulusan-lulusan dari sana itu Pak, bersaing bukan hanya di sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri kita saja Pak, bahkan sampai ke luar negeri Pak. Itu target mereka seperti itu Pak. Jadi ketika anak muridnya itu lulusan mereka itu ada yang lolos misalnya sampai ke perguruan tinggi negeri di luar negeri Pak, ya mereka langsung bikin spanduk Pak, bikin ini, selamat atas nama anak kami ini, terima ini, selamat nama anak kami. Nah itu yang memotivasi anak-anak yang lain dan orang tua Pak, untuk bagaimana mereka itu juga bisa menyekolahkan anaknya di sana gitu. Itu Pak. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah swasta ya Pak ya, oke lah. Kita ini minta saya juga pernah sarankan Pak. Dulu waktu kepala dinas pendidikannya masih yang lama Pak, belum Pak Arulan lagi malah, udah pensiun lah Pak. Ya, saya udah bilang Pak, kenapa sih kita ini nggak kita siapkan saja guru misalnya Pak. Waktu itu kan kita bisa, nggak subsidi ya gurunya Pak kita kasih ke sekolah swasta itu, sehingga negeri itu dinas pendidikan itu bisa mengontrol Pak, bagaimana kualitas di sana gitu. Kalau misalnya sekolah swasta itu nggak, artinya tenaga pendidiknya itu nggak bisa kita andalkan Pak. Dinas pendidikan kan punya kuasa Pak untuk menurunkan grade-nya Pak, akreditasinya. Jangan buat akreditasi A Pak, bikin akreditasi D. Biar sekalian sekolah itu betul-betul kita tutup Pak. Nah kalau ketika dia nggak mampu misalnya, ya udah kita tinggal bincang aja. Pemerintah Kota Batam, oke, kami beli sekolah ini. Mau tak? Kita jadikan Pak, nggak masalah saya rasa Pak. Daripada kita memang seperti kata Pak Tarmizi tadi, kita harus memikirkan kalau tiap tahun harus bangun RKB, bangun USB, belum lagi kita mikirkan lahan Pak, belum lagi seperti saya katakan tadi Pak, ada konflik di tengah masyarakat pada saat pengalihan lahan itu, ya kan? Atau penghibahannya misalnya Pak, kita nggak mau juga Pak, misalnya nih, ketika kita minta lahan misalnya untuk membangun sekolah di satu tempat Pak, karena ada masyarakat di situ yang, mohon maaf nih, merasa dia itu, saya udah lama di sini, tempatan gitu Pak. Oke, kalau Anda mau menghibahkan ini silahkan. Dihibahkanlah nih Pak ke dinas pendidikan. Tapi ketika sudah dikerjakan ini Pak, dia diam aja, nggak masalah Pak. Cut and fill semua berbangun apa silahkan. Tapi nantinya Pak ujung-ujungnya, itu kepala sekolahnya harus yanu. Iya. Cawe-cawenya ada. Cawe-cawenya ada. Itu yang nggak mau Pak. Ya. Yang begitulah. Janganlah disandra pemerintah Kota Batam ini. Ya karena ini Pak menyangkut masa depan anak-anak kita yang sekolah Pak. Menyangkut bagaimana mereka juga siap bersaing di bursa tenaga kerja ke depannya gitu Pak. Karena nggak semua Pak memang orang tua mampu mengkuliahkan anaknya, makanya anak-anak itu ada yang memilih langsung ke SMK Pak. Kenapa mereka milih SMK? SMK kita sudah cukup lumayan Pak. Ada perkapalan, ada perhotelan, semua sudah cukup lumayan Pak. Ya. Kenapa mereka milih SMK Pak? Karena mereka juga tahu diri Pak. Ini tanda petik tahu diri Pak.
Karena orang tua saya nanti nggak mampu menguliakan saya, maka saya harus bekerja dulu agar saya bisa sambil kuliah. Itu Pak, inilah yang harus kita hargai perjuangan anak-anak yang seperti ini gitu Pak. Itu kalau menyangkut pendidikan Pak. Ya, jadi tapi persoalannya kan gini Bang, itu sudah berlangsung lama banget gitu, dan praktek untuk tiba-tiba melonjak, ya kan, dari daya tampung dan membuat ruang kelas baru atau pendidikan baru itu tuh terjadi tahun menahun gitu Bang. Nah, persoalannya tuh di mana sebenarnya gitu. Jadi saya gini Pak, saya juga pernah dibully Pak, masalah sekolah nih. Padahal yang saya mau masukkan atau mau saya apakan itu bukan, nggak ada kaitannya sama saya Pak. Tapi urusannya sama komite sekolah Pak. Di Batu Ampar ini deh Pak, di Batu Merah ya? Batu Merah. Itu ada Pak komite sekolah yang dia bisa pegang 3 komite Pak, 3 sekolah dia komitenya. Benar tuh Pak, itu nggak bohong tuh. Boleh diklik nanti Pak. Benar nggak saya pernah hantam yang seperti itu Pak? Saya sampai bilang, ada kaitan apa Bapak? Ini pekerjaan komite. Tahu nggak tupoksinya komite itu? Iya, betul. Kan harus itu dulu Pak. Kalau saya mau pikirkan Pak, tugas komite itu malah lebih berat daripada tugas dewan loh Pak. Karena dia ada berapa item Pak? Ada 10 item nggak salah saya itu. Salah satu item yang paling berat itu menurut saya Pak. Dia harus bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau ya yang inilah ya Pak ya, yang ada di lingkungan sekolah itu untuk menggalang dana dalam memajukan program sekolah, termasuk pembangunan sekolah Pak. Gitu loh Pak. Nah, itu salah satu yang paling berat gitu Pak. Nah, dalam bentuk CSR Pak. Kan gitu. Ya. Tapi ini nggak dia lakukan Pak. Nggak dia lakukan, tapi dia mau. Dia ketua komite di SMA 14 kalau saya nggak salah, udah saya sebutlah sekolahnya. Dia komite di SMA 14 Pak. Kemudian di SMP berapa di 29 apa berapa Pak? Sini. 29 kan? Masih ingat tuh saya Pak, padahal udah belasan tahun loh Pak. Baru ada loh SD yang dekat ini Pak, dekat Angkatan Laut 01 ya. Nah itu 3 sekolah itu Pak, dia satu komite coba. Coba Pak, saya di sini dia di sini satu ketuanya, di sini dia sekretarisnya, di sana dia bendaharanya. Coba. Apa ini benar Pak? Enggak benar Pak. Nah, tapi ketika itu saya hantam tuh Pak, hantam tanda petik ya Pak ya. Saya yang dibully Pak. Pak Udin tuh pendatang, nggak tahu apa-apa gitu loh. Saya ini niatnya bukan soal semua pendatang, saya mau memperbaiki dunia pendidikan Pak. Ya kan? Bahasa saya tuh begini loh Pak. Kalaulah anak saya Pak, saya itu punya keinginan anak saya itu bisa mengecap pendidikan yang baik, ya, sampai kuliah, sampai mendapatkan gelar. Kenapa saya nggak berjuang untuk anak orang lain gitu loh Pak? Yang anak saya juga, artinya yang lahir di Batam ini juga Pak. Kalau anak saya lahir di Batam ini Pak, itu kan anak-anak saya juga Pak, mereka itu. Gitu.